Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya. Nah, hari ini ketemu lagi bareng Nanang. Nah, kita mau bahas Q&A ya, question and answer tentang Active Directory ya, dari video-video yang sudah saya publish di channel ini. Itu muncul pertanyaan-pertanyaan ya. Nah, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut ya. Nah, tapi sebelum lanjut, buat kamu yang belum subscribe, klik dulu ya tombol subscribe-nya yang ada di bawah video ini ya. Channel ini semakin berkembang dan menghadirkan konten-konten berkualitas seputar dunia IT. Nah, ngomongin soal directory ya, ini ada beberapa pertanyaan yang muncul dari teman-teman. Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama itu kalau join domain subnetnya itu beda antara klien dengan server ya, itu beda VLAN, itu apakah bisa? Ya, tentu saja bisa ya. Jadi kalaupun komputer kamu itu beda subnet, jadi server misalkan di subnet 192.168 ya, 10.x ya, sedangkan klien itu 20.x, itu bisa join domain ya. Syaratnya apa? Syaratnya dia harus bisa si klien itu melakukan network ke subnetnya server ya. Jadi menggunakan sudah ada default gateway ya, kemudian routernya bisa memforward paket tersebut, dan juga harus disetting kalau di Active Directory itu ada definisi site dan subnet. Jadi site itu merupakan lokasi Active Directory-nya ya, dan di site itu terdiri dari satu atau lebih subnet, jadi bisa terdiri dari beberapa subnet ya. Seperti itu. Yang jelas semua IP sudah di-define ya, sudah didaftarkan subnetnya di Active Directory. Nah, itu maka bisa join domain ya. Dan juga tidak ada blocking ya di sisi switch maupun routernya. Seperti itu. Jadi pertanyaan jawabannya adalah bisa. Nah, kemudian yang kedua, pertanyaan yang muncul, parent dan child Active Directory domain services itu implementasinya seperti apa? Ya, jadi kalau misalkan saya punya domain mataram.com misalkan, maka kalau ada domain training.mataram.com ya, nah itu merupakan child domainnya. Ya, jadi child domain. Nah, sedangkan parent domainnya itu domain induknya, misalkan mataram.com. Nah, kenapa ada implementasi seperti ini? Ini biasanya kalau kita punya perusahaan multinasional, misalkan Microsoft.com misalkan, seperti itu. Nah, kemudian ada Indonesia.microsoft.com, itu merupakan domain Indonesia. Jadi kalau kita punya child domain sendiri, kita bebas mengatur domain kita ya. Jadi tidak terlalu tergantung ke parent domainnya, seperti itu. Jadi bebas kita mengimplementasikan misalkan group policy dan sebagainya kalau kita punya domain child sendiri, seperti itu ya. Kenapa butuh child domain itu? Kemudian yang ketiga, saya bisa nggak menambahkan atribut employee ID? Nah, ini tentu saja bisa ya, tapi ini tidak akan muncul dia di view biasa. Jadi kamu harus melihat dulu dengan advanced features ya, ada menu advanced features di directory user and computer. Nah, kemudian di situ ada atribut editor ya, kamu bisa memasukkan employee ID itu lewat atribut editor ya, tapi sekali lagi kamu harus mengaktifkan advanced features-nya di Active Directory, seperti itu. Nah, yang keempat, pertanyaannya adalah join domain, apakah saya harus pakai administrator, Pak? Nah, sebenarnya nggak harus ya, tapi user biasa nggak bisa menambahkan administrator. Nah, dia harus punya hak, satu rights namanya adalah add workstation to domain. Nah, kalau dia diberikan right atau hak
uh, add workstation to domain, maka dia bisa menjoinkan komputer ke domain ya. Tapi harus diberikan hak tersebut ya. Nah, by default grup administrator itu yang memiliki hak add workstation to domain. Nah, yang pertanyaan berikutnya, user biasa kenapa saya nggak bisa pakai untuk login di server? Ya jelas, karena user biasa itu tidak punya hak logon locally ya. Jadi kalau usernya di domain controller itu dia tidak bisa login ke sana, dia harus punya hak logon locally. Nah, by default logon locally itu hanya dimiliki oleh grup administrators ya. Itu. Jadi dia harus dimasukkan ke grup administrator baru dia bisa login di server. Kalau di PC biasa otomatis bisa ya. Nah, yang berikutnya, pertanyaan berikutnya, user biasa itu nggak bisa remote server. Iya, karena user biasa itu yang pertama dia harus member administrator. Terus yang kedua, by default member administrator yang hanya diizinkan untuk melakukan remote desktop ke server. Nah, kalau user biasa ingin bisa melakukan remote administrator misalkan sebagai terminal services application, maka dia harus kita beli lisensi remote desktop licensing seperti itu ya, supaya kita bisa melakukan remote ke server. Jadi harus ada lisensinya ya, seperti itu. Nah, yang berikutnya ini kaitannya seperti yang pertama, implementasi site dan subnet itu seperti apa. Jadi misalkan begini, kita punya beberapa lokasi. Misalkan kita punya lokasi di Jakarta, itu kantor pusat, kemudian di Semarang, Surabaya, Bandung, ya, itu adalah kantor cabang. Nah, maka di tiap-tiap kota itu kita buatkan sebuah site. Nah, nanti site-nya itu di satu site itu ada beberapa subnet. Nah, itu bisa seperti itu. Ya, jadi lebih ke arah lokasi fisik dari jaringan tersebut. Jadi site itu di Active Directory melambangkan lokasi fisik, dan di satu lokasi fisik itu bisa saja terdiri dari beberapa subnet atau beberapa VLAN ya, seperti itu. Kaitannya dengan network ya, misalkan kita bicara tentang Cisco dan sebagainya, kita buat beberapa VLAN seperti itu. Nah, yang berikutnya pertanyaan ke-8, apakah server 2012, 2016, 2019 bisa bergabung dengan 2008 Active Directory? Ini bisa ya. Apa? Karena nanti server 2012, 2016, dan 2019 itu bisa berfungsi sebagai additional domain controller untuk server 2008. Nah, ini biasanya kita lakukan untuk memigrasi Active Directory dari 2008 ke misalkan ke 2019. Nah, nanti semua user, kemudian FSMO dan sebagainya itu kita akan pindahkan dari 2008 ke 2019 ya, termasuk juga global catalog dan juga DNS-nya seperti itu. Jadi tentu saja bisa, dan sebagai informasi bahwa 2008 ini sudah tidak disupport lagi oleh Microsoft, jadi nggak akan keluar lagi patch dan sebagainya untuk security. Jadi pastikan kamu segera melakukan migrasi dari Windows Server 2008 ke 2019 atau ke server 2022 ya. Berikutnya, bagaimana kalau Active Directory usernya terhapus? Nah, ini ada fitur namanya Active Directory Recycle Bin. Jadi kalau kamu aktifkan fitur itu di Active Directory, user itu bisa di restore kembali ya, dari Recycle Bin ke Active Directory ya. Jadi itu fitur yang udah ada sejak Windows Server 2012, 2008 juga ada, tapi harus kamu aktifkan by command atau manual. Nah, kalau di 2012 ke atas, recycle bin-nya bisa diaktifkan di GUI-nya seperti itu, sehingga nanti kalau ada user kehapus bisa kamu restore kembali. Atau
Kalau kamu punya backup, system state, dan Active Directory, itu kamu bisa restore juga ya, user yang sudah terhapus tadi. Nah, yang berikutnya, menghapus server zombie atau tombstone. Ini istilah saya. Kalau server zombie ini sebenarnya Microsoft bilangnya tombstone-nya mau dihapus. Jadi kalau misalkan gini, ada satu server Active Directory, kita punya beberapa server Active Directory ya. Kemudian satu server tersebut crash. Nah, crashnya itu secara hardware, secara fisik udah nggak bisa diperbaiki lagi seperti itu ya. Ada hardware yang rusak dan sebagainya. Nah, mau nggak mau server tersebut kan kita harus hapus dari Active Directory. Apa yang terjadi kalau kita nggak hapus? Nah, itu bakal muncul error-error dan warning di server Active Directory yang lain karena dia mau mencoba kontak temennya ini yang ternyata udah mati atau jadi zombie tersebut. Nah, ini kita harus hapus, masuk ke levelnya Active Directory itu menggunakan perintah ndd's util namanya. Nanti dari situ kamu bisa hapus ya. Nah, nanti mungkin saya bikinkan videonya bagaimana menghapus server zombie ini ya. Nah, yang berikutnya, troubleshooting Active Directory. Nah, kalau ada error gimana sebagainya. Nah, itu ada beberapa tools yang kamu bisa gunakan untuk troubleshooting Active Directory ya. Salah satunya itu adalah dcdiag. Nah, kamu gunakan dcdiag dengan berbagai parameter yang ada di dalamnya untuk melakukan troubleshooting Active Directory. Selain dcdiag juga ada nslookup dan perintah-perintah yang lainnya. Nah, mungkin nanti akan saya buatkan juga video bagaimana troubleshooting directory ya. Nah, pertanyaan terakhir mungkin apakah Active Directory juga punya komen? Iya. Jadi kalau kamu misalkan mau membuat user dalam jumlah besar dan sebagainya, daripada kamu capek klik-klik di GUI-nya, itu kamu bisa bikinkan script untuk menjalankan create misalkan ada 10.000 user. Nah, itu dalam 1 menit selesai. Ya, kamu harus pakai Active Directory comment namanya. Selain Directory Services Tool, kemudian PowerShell, ya, Active Directory, dan juga menggunakan WMI script. Nah, bagaimana caranya? Nanti saya akan coba share juga di channel ini ya, bagaimana menggunakan Active Directory comment. Oke, mungkin itu dulu pertemuan kita membahas tentang Q&A, pertanyaan-pertanyaan muncul di channelnya Nanang ya tentang Active Directory. Nah, buat kamu yang udah nonton video ini, kamu kasih like, kemudian komentar kamu saya tunggu, dan bagikan video ini ke teman-teman kamu agar mereka juga belajar apa yang kamu tahu. Kunjungi blog saya, linknya di bawah video ini juga, dan pastiin buat kamu yang belum klik tombol subscribe, ayo diklik dulu ya, agar channel ini semakin berkembang dan menghadirkan konten-konten seputar dunia IT. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.